pesan saya hanya satu sih, ambil resiko, teman-teman. Kamu ada uang 1 juta di depan atau 1 miliar di depan, mau ambil nggak? Nggak, saya nggak mau. Apa yang Anda lakukan hari ini itu akan menentukan Anda di masa depan. Nah, pada saat kuliah sambil bekerja itu apakah tidak nongkrong-nongkrong gitu Mas Dion? Apakah enggak pacaran gitu Mas Itu Dion? ya. Kalau tadi ngegames kan tetap tapi memilih Iya, ya, memilih betul, yang bisa betul. membangun Ha. menambah pengalaman kita, tidak Siap. ngegame yang wah ngabisin waktu sampai berjam-jam gitu, Boleh ngegame. kecanduan. Boleh ngegame yang Ya, pas gitu ya, betul yang sekali, tepat Bu. gitu. Kira-kira gimana dulu zaman dulu nongkrong, pacaran, mungkin waduh. Ya kan masa-masa mahasiswa Aduh. itu kan boleh bercerita Boleh, boleh. nih suka dukanya atau prioritasnya seperti apa Mas? Baik, Bu. Silakan Mas Dion. Jadi sebentar ya. Jadi gini, pengalaman saya sih waktu kuliah memang gak ada waktu ya buat pacaran, teman-teman. Dan aja kuliah kayak gini. Dan nggak ada waktu kuliah. Yang Waduh. ada memang nongkrong sama teman-teman karena teman-teman tuh satu perjuangan nih kayak teman-teman yang di depan kita nih. Jadi kita sampai istilahnya mau tidur di kampus diusir Pak Satpam itu. Betul-betul. Karena memang tidak boleh Pak Dono ya. Tapi kan kita mahasiswa, Bu. Kita nggak punya uang jajan nih, nggak punya uang buat bayar wifi, kuota terbatas. Ada wifi kampus kita manfaatkan dong. Ngumpet-ngumpet sampai jam 10 malam itu. Baru, ayo pulang. Ayo pulang lah. Nah, itu ya kisah seru ya. Dalam arti kendala dalam kuliah dan bekerja itu menurut saya tuh bukan menjadi tantangan yang berat sih sebenarnya karena untuk membagi waktu dalam arti kuliah kalau kita sudah memutuskan saya mau anggaplah saya memilih PIKA kita akan konsekuens kok dengan sendirinya membagi waktu antara bekerja atau nongkrong Bu ya kalau nongkrong itu udah pastilah karena yang namanya kita temen dulu satu angkatan kita hanya 38 kalau nggak salah Bu. Dari 38 ya. ada yang memang keluar karena alasan sesuatu itu 3. Jadi 39 atau 38 itu satu angkatan kami. Iya, iya. Itu gabungan ya Bu ya antara DI dan TIK. Dulu hanya 2 jurusan kalau nggak salah. Ini ada 3 sekarang. Loh enak banget loh. Ini ada jurusan baru juga kan tadi ya. Betul, ada bisnis Ya. manajemen Kalau ya. saya mau masuk sekarang nih, kalau saya pengen kuliah lagi, saya mau masuk yang ketiga. Waduh. Yang mana tadi Pak? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis Karena interior. saat ini saya bukan sebagai desainer di perusahaan saya, tapi sebagai manajemen bisnisnya. Ini yang teman-teman kalau bisa, maaf Pak, kalau di manajemen bisnis itu ada pelajaran interiornya enggak? Ada. Awal Komplit tetap berarti dong. dapat karena harus punya ini ya Komplit, Pak, Pak. punya Nah, insight, punya jiwa Jadi kan interiornya. teman-teman bisa milih nih yang memang panggilannya untuk aku mau bisnis, bisa langsung masuk ke yang jurusan yang baru ini apa bisnis manajemen interior ya. Manajemen bisnis itu bagus banget teman-teman karena jujur di angkatan kami nggak ada. Artinya apa? Masih dalam arti kita lulus mau kerja aja. Udah kerja. Akhirnya kan saya juga lulus kan kerja waktu itu. Nah, cuma dengan teman-teman yang berbeda visi dalam arti aku mau scaling profesi dari staff naik level manager bahkan mungkin jadi general manager GM itu ada. Kalau saya hanya cukup sebatas sebagai staff di kepala desain out langsung ya kebetulan menjadi director Bu. Itu aja sih. Director yang alur ceritanya pun nggak bisa menceritakan banyak ya. Dari 2 tahun setelah bekerja itu saya langsung menjadi director di perusahaan yang memang saya dirikan bersama partner gitu ya. Oke. Lalu kembali lagi ke topik untuk masalah nongkrong bisa atau enggak? Bisa. Tidak usah khawatir. Jadi kalau kita mau di kampus ini mungkin sudah ada fasilitas lagi Pak untuk nongkrong Pak mungkin ada spot-spotnya kantin ada ya Pak ya masih oke ya. Nah manfaatkan aja teman-teman. Jadi kalau ada fasilitas kafe ya, mungkin kampus baru. Kampus baru, iya. Nah ini yang nongkrong di kampus baru itu kesempatan buat teman-teman yang nanti ini yang namanya kampus masih baru kan yang di kampus 2 itu kan sebagai mahasiswa yang akan menjadi
pionir nanti ya Pak ya. Bisa boleh kok nanti PDKT atau sama Bapak Direktur atau Bapak Kaprodi dan dosen-dosen, Pak bikin spot reduce stress dong Pak, ruangan untuk kita kuliah itu memang sangat stresnya tinggi, tidak hanya di PIKA saja, di semua kampus pasti akan faktor stres. Boleh dong lobby teman-teman ke kalau yang mau daftar nih ya ke bapak-bapak pengajar kita dan direkturnya, Pak bikin reduce stress apa namanya less reduce stress area untuk pengurangan stres mahasiswa Pak. Spot-spotnya kasih ruangan apa? Kasih free wifi kah atau free kopi ya Pak ya? Jadi buat saya nih teman-teman kampus, karena ada kampus seperti itu yang di Binus ya. Ada, cuma Binus kan ya kamu bisa tahu sendiri yang di Jakarta mungkin ada yang join di sini, tahulah Binus seperti apa, kayak mall itu beda. Jadi kalau di sini teman-teman yang nanti kalau yang satu angkatan mungkin berapa jumlahnya, saran saya sering-seringlah nongkrong, sharing-sharingnya sama dosen, sama bapak ibu dosen, karena kendala-kendala akan lebih ringan ketika kita akan berkomunikasi dengan beliau-beliau. Siap, Begitu. siap, siap. Iya, iya, Bu iya. Rizka, Iya. mungkin Iya. ada lagi. Kira-kira bagaimana nih usulan tadi dari Mas Dion mengenai kampus yang suasananya bisa mereduce stres? Karena kalau saya lihat Mas Dion, pernah kita berjalan-jalan ya di kampus baru ya, itu adalah satu kampus, ada lahan atau areanya cukup luas, dan di seberang sana adalah hutan ya, hutan jati. Kebetulan Ya, saya belum lihat betul Bu, ya. Oh, belum lihat nih. Mas Dion harus Baru kita ajak ke membayangkan kampus ini. baru dengan adik-adik mahasiswa. Ini mungkin bisa dieksplor. Dan kira-kira fasilitas apa saja sih Pak Lam dan Pak Nono? Ya. Mungkin bisa sampaikan wifi-nya semakin kenceng, nggak bakalan diusir lagi sama security. Atau seperti apa kelas-kelas yang mau disampaikan mungkin supaya kita juga bisa paham. Oh nanti fasilitasnya kurang lebih seperti ini nih. Ada studio atau apa saja nih kira-kira kelasnya? Ya baik teman-teman, jadi per tahun ajaran yang baru ini kita akan pindah ke kampus yang baru gitu ya. Tetap di Semarang tapi namanya di BSB ya, Bukit Semarang Baru, Mijen itu. Nah fasilitasnya tentu saja ya seperti kampus normal ya pada umumnya ya. Ada kelas-kelas, ada kantor, nah ada lapangan basket gitu ya. Ini sedang dibangun sekarang itu, lapangan basket ya. Itu juga bisa mereduce stres itu Pak Dion ya Mas Dion. Ya, itu gitu ya. Cukup itu Pak. Nah, sebenarnya kantin itu sudah didesain teman-teman ini yang desain kebetulan anak-anak ini ya yang ya mahasiswa gitu ya. Untuk spot spot untuk ngopi gratis gitu ya. Kopinya Mbak sendiri ya teman-teman. Nah, dan tentu saja ada workshopnya gitu ya. Workshopnya. Nah, menariknya teman-teman, workshop atau bengkel ini di Atpika yang baru, kampus baru nanti kita akan ada workshop kecil di kampus tapi kita prakteknya nanti di pabrik. Ya, Mas Dion Oke, Pak. Kebetulan yang owner kita ini ya punya pabrik di BSB gitu ya. Jadi dari kampus yang baru itu ke pabrik itu cuma 5-6 menit naik sepeda motor begitu ya. Kita akan banyak praktek nanti di pabrik itu, teman-teman. Jadi tidak hanya melihat apa yang ada di bengkel dengan segala keterbatasan, tapi kita akan diberi kesempatan itu, fasilitas itu ya, bisa langsung kerja di pabrik, bahkan bisa kontak komunikasi dengan karyawan, dengan staff, manajer gitu ya. Itu Bu Ros kira-kira fasilitas yang kita punya gitu. Tentu saja dalam kita tetap masih berada di level pembangunan gitu ya. Karena ini masih baru, masih belum dipakai gitu ya. Sekarang itu lagi bangun lapangan basket itu, Bros ya. Progresnya di lapangan basket itu diharapkan bulan Agustus ini nanti jadi sehingga di tahun ajaran baru sudah bisa. Ya, siapa yang stres nanti saya hukum main basket aja nanti gitu ya. Setuju Pak, setuju teman-teman ya. Pak Lam nanti diajak basket ya. Siap. Ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, rekan-rekan kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi ada dua model ya, boleh ya. Yang pertama raise hand atau di chat box saja, via chat box. Oke. Oke. Iya. Baik. Ternyata di chatbox sudah banyak yang masuk pertanyaan dari partisipan. Ya.
ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi saya akan membacakan. Pertanyaan pertama ya. Mau nanya Bapak dan Ibu, kurikulum untuk desain interior mau tahu seperti apa sih? Terima kasih. Ini pertanyaan akan kami sampaikan kepada narasumber Pak Nono. Kami persilakan Pak Nono. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kurikulumnya nanti ada 6 semester, tapi itu semua bisa dijalani dalam 2,5 tahun atau 5 semester. Ya, jadi tadi sudah sempat disebutkan bahwa 2 tahun itu full perkuliahan, baik teori maupun praktek, kemudian 1 tahun untuk magang, kemudian 1 semester untuk magang, 1 semester lagi untuk tugas akhir. Jadi ada 6 semester itu untuk itu tadi ya. Untuk tugas akhir dan magang itu nanti bisa digabung, diambil dalam 1 semester, tapi itu nanti juga tergantung dari kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Jadi itu kurikulumnya, jadi lebih ke interior, ke desain. Kalau yang manufaktur itu lebih ke manufaktur interior, dalam hari ini furniture ya. Kalau manajemen itu lebih ke konsentrasinya ke manajemen bisnis. Ya, manajemen bisnis dalam ini bisnis interior dan furniture. Begitu. Tambahan, teman-teman yang nanya ini tadi ya, nggak ditulis namanya. Nanti kita akan share kurikulumnya. Teman-teman yang admin bisa di-share ya. Jadi dibuka website Adpika, lalu di-share yang bagian kurikulum. Ya, minta tolong ya. Di grup maupun di chat box itu, supaya nanti bisa langsung dilihat di situ mata kuliahnya apa saja. Yang tadi disampaikan itu memang sangat ringkas gitu ya. Tapi ya kalau mau melihat versi yang lengkap, detail ya, bisa dilihat di website yang sebentar lagi akan di-share linknya gitu ya. Tolong ya satu orang ya. Begitu, Bro, silakan. Baik, terima kasih Pak Nono dan Pak Lam untuk penjelasannya. Ya, nanti akan di-share, itu akan membantu lebih banyak rekan-rekan partisipan pada hari ini yang sudah hadir ya. Pertanyaan kedua, ya, yang sudah dituliskan di chat box. Double degree maksudnya 2 jurusan sekaligus ditempuh ya. Ini saya bacanya rada-rada. Jadi kita Silakan, belum Pak ada Nono. double degree karena kita masih ada hanya 1 program studi. Tetapi di program studi itu kita ada 3 peminatan. Jadi nanti peminatannya tinggal pilih nanti sesuai dengan selera dan sesuai dengan passionnya mau kemana. Mau ke desain, mau ke manufaktur, atau ke manajemen bisnis. Ya. Jadi kita belum double degree, kelihatannya belum. Sampai saat ini belum. Ya, Iya, terima kasih. ya baik. Semester 1 dan 2 semua peminatan akan mendapatkan mata kuliah yang sama. Ya. Demikian ya. Kemudian semester 3, 4 itu kita akan masuk ke konsentrasi yang kita mau pilih. Mau menjadi desain interior kah yang membuat konsep sampai dengan desain begitu, mau menjadi operasional yang fasih di area produksi, itu masuk ke manufaktur furniture, teman-teman. Kemudian kalau yang manajemen bisnis interior dan furniture, kita yang memang benar-benar nanti menekuni bisnis. Bagaimana procurement pembelian, bagaimana kita melakukan inventory, bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita mencari customer begitu ya. Yang dilakukan oleh Mas Dion sekarang ya. Mas Dion katanya tadi mau masuk lagi ke manajemen bisnis dan interior. Tapi ternyata sudah duluan, sudah ke Melbourne University kayaknya ya. Itu semua. sudah kuliah keluar ya. Jadinya nanti kita undang dia sebagai dosen tamu aja. Iya, gitu ya. betul. Setuju ya adik-adik mahasiswa? Setuju. Let's go di kelas wirausaha ya, entrepreneur ya. Nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjut karena banyak pertanyaan lagi nih. Wah, Kak mau tanya, kalau sudah pernah daftar kuliah, apakah bisa lanjut ke Adpika, Kak? Nah, ini Kak Ya. Nono dan Kak Lam ini yang akan menjawab ini. Sangat bisa ya. Jadi tergantung dulu kuliahnya berapa semester. Nah, nanti ada RPL namanya ya. Sebagian mata kuliahnya enggak perlu diulang lagi nanti di Adpika. Begitu ya Pak Nono ya. Jadi sangat bisa ya, sangat bisa. Langsung didaftar aja. Kalau daftar hari ini dapat 10% ya. Oh, Silakan. luar biasa. Jangan lupa 0878 4400 2000. Ya, bisa masuk ke WA tersebut, ada di chat box atau di adpika.ac.id/pendaftaran. Ya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ini sepertinya masih untuk Adpika ini. Tanya,
Untuk kelas karyawan pertemuannya apakah kuliah full online atau ada offline-nya? Monggo Pak Lam Ya, dan Pak full Nono. online ya, full online. Nah, kadang ada workshop seperti itu ya, atau apa namanya, industrial week. Kita juga undang yang online. Kalau berkenan untuk punya waktu untuk datang, bisa datang ke Atika gitu ya. Jadi untuk perkuliahannya yang online ya full online yang karyawan ya. Begitu. Silakan. Iya, dimungkinkan kalau memang bisa offline, Ya. maka akan dilakukan offline untuk menambah pembekalan begitu ya. Tetapi lebih prioritasnya ke online. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang sudah bekerja di pagi sampai dengan sore hari, karena kelas karyawannya sendiri dilakukan di sore sampai dengan malam. Ya. Demikian ya. Secara hybrid kalau diperlukan offline tentunya atas koordinasi antara mahasiswa dengan Atika, dengan dosen. Baik. Menjawab ya. Kemudian kita pertanyaan kelima. Kalau kelas karyawan itu kan ada offline-nya juga. Ya. Itu atas diskusi dengan mahasiswa ya. Kira-kira kalau saya tidak bisa karena saya tinggal jauh dari Semarang dan ada pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan, bagaimana ini kira-kira ini? Nah, tadi sudah dijawab sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya kuliahnya itu online gitu ya. Yang offline itu seperti yang saya bilang tadi, seperti ada apa namanya, industrial week atau workshop atau ada hal tertentu, dan itu pun kita tidak mewajibkan Tidak untuk, mandatori, tidak iya, wajib ya. tidak wajib untuk datang ke Semarang gitu ya. Jadi full online. Maka sebenarnya kita mengadakan kelas karyawan ini tujuannya untuk itu ya kakak-kakak ya, teman-teman semuanya, supaya orang dimanapun ya, dimanapun dan di seluruh Indonesia atau bahkan kalau mau di luar negeri juga bisa ikut kuliah gitu ya, online gitu ya. Tidak ada halangan ya, Ya, Pak ya. Lam dan Pak Nono. Baik, saya sambil lanjut ke pertanyaan berikut ya. Mau tanya, kalau boleh tahu tadi biayanya apakah bisa dicicil? Tadi biayanya kan bisa dicicil. Untuk lebih detailnya per bulan berapa ya? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, per bulan kalau 4,5 juta bagi 6 itu jadinya berarti 750.000 kan gitu ya. Kurang lebihnya ya. Per bulan 750.000 begitu ya. Itu gambarannya. Kalau 2,5 juta dibagi 6. Nah, sebelum diskon ya, kalau kamu daftar sekarang ya dikurangi 450.000 lalu dibagi 6 gitu ya. Jadi total jumlah uang kuliah dibagi 6 bulan gitu ya. Karena satu semester kan hitungannya 6 bulan kan gitu ya. Nah, kalau itu kelas karyawan misalnya 2,5 juta dibagi 6 gitu ya. 400. Udah sampai 400. Ya, sangat terjangkau gitu ya. 408, 410 ribuan lah ya. Ya, ya, gitu teman-teman. Ya, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Kenapa? Ada yang mau tanya, Oh ada ya, yang raise resen. hand. Ya, Oke, silakan, oke. silakan. Ada yang mau resen, tentunya kita berikan kesempatan untuk bisa secara langsung. Apakah boleh disambungkan? Silahkan. Ada peserta yang resen tadi atas nama siapa? Mungkin dari teman-teman Zoom. Silakan, operator. Permisi, Kami persilakan Dewan untuk Pemantau. menyampaikan pertanyaan. Saya izin bertanya. Halo, apakah terdengar suara saya? Ya, kedengaran. Terdengar suaranya? Oke, oke. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan, saya Arjun dari Surabaya. Ini mungkin kalau dari kampus sudah banyak pertanyaan ya. Izinkan saya bertanya kepada Mbak Emma dan Mas Dion mungkin ya. Mbak Emma dan Mas Dion. Karena saya sendiri baru mau masuk kampus. Eh, yang pertanyaan pertama untuk Mas Dion. eh Pernah nggak sih Mas ngalamin kesulitan pada saat banyak tugas di kampus, terus harus ngerjain dan apa di kantor tuh kerjaan numpuk, terus apa yang harus dilakukan? Itu untuk pertanyaan Mas John, untuk Mbak Emma atau Mbak Rosalia tadi, benefit yang didapetin oleh anggota HDI itu apa ya? Mungkin itu ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan diajukan kepada
Mas Dion ya, kepada Mas Dion. Apakah pernah mengalami kesulitan Mas pada saat banyak tugas di kampus? Yang atas, yang pertama. Oh, yang di bold aja. Oke. Apakah pernah mengalami kesulitan pada saat banyak tugas-tugas di kampus dan kerjaan di kantor menumpuk? Apakah yang dilakukan? Oke. Atas nama siapa tadi yang bertanya? Pak Eh, Tarjun. Arjun. Arjun, ya oke. Atas nama Arjun. Mas Arjun ya, ini saya langsung jawab, mohon izin Ibu. Silakan Ya. Mas Dion. Jadi gini, Mas Arjun, saya mungkin sedikit spill ya, yang saya jalani baru-baru inilah. Saya baru aja lulus dari Melbourne University, jurusan arsitek ya. Itu saya berarti kan menjalani bisnis atau kerja sambil kuliah. Lah, tapi saya sudah lulus. Berarti kan otomatis bisa toh, ya enggak? Ya, oke. Tips dan triknya tadi kemungkinan sudah banyak tadi dijawab sama Ibu Rosalia yang tadi sebagai speaker untuk masalah akademisinya. Kalau bagi saya sebagai mahasiswanya yang menjalani itu, sederhananya gini Mas Arjun. Contoh nih, kalau Mas Arjun dalam posisi pekerjaan ini apa? Saya kan belum tahu nih kerjaannya apa. Misalkan nih punya team building atau teamwork yang anggaplah kalau satu divisi ada 3 orang maksimal atau 4 orang. Kan kalau pekerjaan kantor itu kita bisa share. Misalkan nih, ada deadline yang sama nih di hari yang sama. Misalkan hari Sabtu harus submit kerjaan kantor, sedangkan ada pekerjaan kuliah. Kalau saya sebagai leader ya di perusahaan saya kan pekerjaan itu datang dari customer masuk nih. Saya langsung delegasikan tugas ke staf saya, otomatis saya bisa kuliah kan ya, seperti itu ya. Kalau Mas Ajun sebagai profesional di office, misalkan saat ini mungkin kerja di kantoran, anggap aja mungkin mengurusi akuntansi gitu ya, punya teamwork yang mungkin memadai, nah, kita bisa minta bantu teman-teman di rekan sekantor, bantuin dong, aku lagi ada kendala nih, ada deadline kuliah sambil aku kerjain deadline kuliah, boleh nggak aku dibantuin nyicil kerjaanku yang harus tak submit hari Sabtu. Itu adalah yang namanya building teamwork, Mas Arjun. Jadi harus benar-benar sama teman rekan kerja juga harus benar-benar baik. Kita bersahabat atau ya kita teman nongkrong aja ya sambil kerja gitu ya. Jadi seandainya kita ada kendala masalah waktu itu, kita bisa kok negosiasi ke teman. Bantuin dong kerjaanku ini yang seharusnya tak kerjain ini, kamu kan juga ada lagi ngerjain, bisa nggak di share kerjaanku yang harus deadline hari Sabtu, bantuin dikit minimal aku bisa 1 hari nyicil kerjaan kuliah nih, hari berikutnya nanti aku tak lanjutin kerjaan kantorku. Jadi itu hanya masalah komunikasi ke rekan kerja Mas Arjun, atau sebaliknya kalau tugas kuliah jangan di sharing ya, nggak boleh Pak Nono ya. Nanti ketahuan. Percaya sama saya. Di Adpika ini kerjaan kamu kasih ke temen kelihatan boroknya. Pasti. Nggak cukup lama. Dosen hanya ngeliat gini aja, oh ini bukan kerjaan kamu, coret gitu doang. Jadi bahaya teman-teman. Jadi kalau bisa nih ya, saran saya, pekerjaan desain itu lebih melekat ke jati diri masing-masing ya, maupun arsitek maupun desainer itu pasti punya niche. Jadi contoh nih, Mas Dion niche-nya kemana? Ke perumahan mewah atau residensial. Itu ciri khas saya. Kalau suruh desain kafe bisa, tapi kok kurang taste-nya kurang ya kayak gitu. Contoh salah satu contohnya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ngatur yang namanya time management. Lah ini untuk masalah kerjaan kampus, tugas kampus ataupun kerjaan kantor yang memang bisa dikerjakan di rumah ya misalkan ya. Sebaiknya kalian cari tempat sih. Nah, menurut saya kalau punya home office di rumah ya, pakai ruang kerja di rumah, kunci pintu aja dengerin musik udah kerja. Itu salah satu solusi untuk mereduce stres ya. Kan tertekan dong pasti ya Pak Ibu, ada kerjaan kantor, ada kerjaan kuliah, capek. Kembali lagi.
kadang-kala saya kalau ngomong diri sendiri tuh gini, kita kadang kalau memaksa tubuh kita untuk bekerja lebih dari kapasitas itu keluar kok powerfulnya. Kamu nggak bisa ngangkat meja satu tangan, tapi kalau kepepet ada singa nih depan kamu, kamu harus mukul nih pakai satu tangan, bisa nggak? Bisa, percaya sama saya. Tapi ujung-ujungnya nanti walaupun bisa ngangkat satu tangan, aduh pegel ya, tapi bisa kan? Menurut saya gitu ya untuk masalah pertanyaan Arjun. Bisa atau tidaknya Mas Arjun harus koreksi yourself. Jadi atur strategi manajemen waktunya, dimanapun saya anggap kerja kuliah itu bisa di kafe ataupun di rumah teman atau di bahkan kalau saya tuh seringnya malah di Alfamart ngerjain di itu tempat tongkrong rokok-rokok itu. Saya ngerjain buka laptop udah ngecek pekerjaan cash flow dan lain selesai. Jadi pekerjaan itu lebih dibuat permudah dengan cara Mas Arjun sendiri. Begitu Mas Dion. Arjun ya. Terima kasih. Iya, kalau misalnya saya meng-highlight sedikit. Jadi sebenarnya nomor satu percaya diri dulu ya kepada Ya, kemampuan betul. atau kapasitas kita ya. Iya. Betul sekali. Kemudian ya kita mesti harus bisa manage waktu dengan baik dan memprioritaskannya. Wajib. Dan di pekerjaan tadi ada pendelegasian, tugas kalau kita memang punya tim atau kita juga bisa berbagi dengan teamwork yang lebih baik dan lebih rapi begitu ya. Sharing, Ibu. Yes, oke. Nah ini sepertinya masih banyak tumpukan pertanyaan-pertanyaan nih yang datang. Tadi ada ke Mbak Emma ya, ke Bu Emma ada pertanyaan ya. Oh, dari Mas Arjun juga kah? Oke, Mas Arjun boleh melanjutkan pertanyaan ke Bu Emma. Terima kasih Mas Dion Silakan. atas jawabannya. Sedikit membantu karena bingung harus kuliah dan kerja. Buat Mbak Emma sendiri, izin bertanya Mbak Emma, buat benefit yang didapatkan kalau kita jadi anggota atau join di HDI itu apa ya? Oke, ya, suara saya terdengar ya, Mas Arjun? Oke, thank you. Apa sih benefit bergabung di Himpunan Desainer Interior Indonesia? Jadi HDI itu kan memang beranggotakan orang-orang yang berprofesi di desain interior dengan latar belakang desain interior atau dari arsitektur. Itu yang harus dipahami dulu ya. Jadi anggotanya juga ada beberapa jenis gitu ya. Ada anggota profesional, associate, afiliasi, korporasi, dan kehormatan. Nah, teman-teman ini kalau nanti bergabung di HDI, gunanya apa sih? Karena HDI itu sebenarnya juga akan mampu membantu teman-teman untuk punya link. Tadi saya cerita fork ya. Cerita fork itu kan berbagai cabang yang akan kita temui di depan. Dan menjadi anggota HDI yang associate atau afiliasi itu adalah anggota yang masih kuliah di diploma. Itu bisa bergabung dan menjadi anggota asosiasi dan afiliasi yang kemudian itu bisa bergabung pada kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi produk, baik itu produk knowledge, baik itu bagaimana mendesain, baik itu biro-biro yang juga sedang mempromosikan diri. Biro itu kan juga butuh banyak karyawan begitu ya, butuh banyak desainer yang diajak bergabung. Jadi dari situlah nanti teman-teman yang bergabung di HDI bisa ikut terlibat dan akhirnya mempunyai alternatif bertemu dengan cabang-cabang di Vogue tadi. Mau ketemu dari dunia industri manapun, mau ketemu dengan desainer-desainer terkenal di Indonesia atau bahkan di Asia gitu, bisa. Jadi menambah kemungkinan untuk bertemu dengan cabang-cabang lainnya selain kuliah. Gitu, Mas Arjun. Mungkin membantu ya. Jadi nanti jangan ragu-ragu. Ini buat teman-teman Aptika juga. Bergabunglah di HDI karena di situ juga kita ada beberapa jenis anggota yang bisa memungkinkan teman-teman untuk bergabung, baik itu dari strata 1 ataupun dari diploma. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Emma, sangat menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Bu Emma ya. Baik, kami boleh lanjutkan dari chat pertanyaan ini masih ada beberapa ya.
Ada berapa lagi pertanyaan? Oke, saya akan bacakan. Ini ditujukan kepada Kaprodi, Pak Nono. Apakah kode IW di kurikulum boleh tidak diambil atau bagaimana? Karena saat ini sedang melanjutkan ke studi lain agar tidak double. Silakan Pak Nono untuk menjawab. Bisa jawabannya ya, bisa ya. Jadi nanti kalau dari siapa tadi? Dari siapa? Penanyanya? Tidak ada. Kalau memang saat ini masih dalam studi yang lain, pasti nanti di pangkalan data itu akan terlihat di Dikti ya. Jadi memang kalau mata kuliah yang wajib, misalnya Pancasila, kewarganegaraan, terus bahasa Indonesia, itu kalau sudah diambil ya sudah, kita tinggal mengambil nilai dari lembaga lain atau pendidikan lain sehingga tidak perlu menempuh lagi di Atmika. Kalau itu sudah ada nilainya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya malah yang bertanya boleh ya, Boleh, Pak Nono ya. silakan. Berarti itu masuk di dalam program RPL tadi ya? Oh bukan Bu. Oh bukan. Kalau itu nanti sama dalam saat ini masih dalam studi, pasti data itu nanti akan tersinkron karena ada nama yang sama, NIK yang sama, nanti sudah menempuh apa saja, menempuh mata kuliah apa saja, nanti kita bisa ngambil dari situ. Mata kuliah wajib ya Bu ya dalam hal ini ya. Iya, oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya yang ada di chat box. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang masih punya pertanyaan? Masih ada kesempatan? Ada yang resen? Sudah terjawab semua ya? Baik, ini ada sedikit dari kita untuk meng-highlight ya. Kalau untuk kelas karyawan, kira-kira konsentrasi apa saja yang bisa dipilih? Baik. Kelas karyawan itu kan tiga-tiganya apakah bisa dipilih? Jadi begini, kalau ada desain, ada manufaktur, dan ada manajemen ya. Kelas karyawan kita lebih fokuskan ke desain dan manajemen. Tetapi kalau yang bersangkutan sebagai karyawan di salah satu perusahaan industri furniture atau interior bisa mengambil ke manufaktur karena dari dasarnya mungkin sudah ada, tinggal pengembangannya dan lain sebagainya, tinggal inovasi-inovasi dan pelaporan-pelaporan. Itu bisa. Karena prakteknya dia sudah berada di area kerja, sudah sehari-hari bekerja di produksi, begitu ya, manufaktur. Jadi dimungkinkan untuk yang bekerja di perusahaan interior dan furniture. Baik. Ya, terima kasih Pak Nono untuk penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk kelas karyawan dan kelas reguler. Kalau misalnya mungkin ada perusahaan, mungkin saya akan tanyakan ke Mas Dion untuk pengembangan atau people development. Kira-kira perusahaan kalau mau kuliahkan karyawannya itu memungkinkan enggak sih Mas Dion untuk upskilling kepada timnya Mas Dion? Jadi pertanyaannya tadi gimana Bu? Mau upscaling atau iya, untuk lebih timnya ke... Bapak. Oh untuk gitu timnya untuk di tim perusahaan. Iya. Ada memungkinkan nggak sih kalau ya udahlah tak sekolahin aja lah biar pinter nih. Memungkinkan sih, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya kalau perusahaan itu ya Pak ya. Nah. Misalkan nih sebagai contoh kalau misalkan kamu udah mengabdi perusahaan saya mungkin minimal 10 tahun. Mungkin free akan kami berikan jenjang yang ingin diinginkan, misalkan S1 atau di D3 mana Pika? Is oke, saya pasti akan bantu. Baik. Ini karena ada beberapa perusahaan, mohon maaf, ada beberapa rekan-rekan perusahaan yang juga hadir dalam podcast Atmika Perdana ini ya. Mungkin bisa menginspirasi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Apakah bisa dijelaskan di Atmika, apakah ada perusahaan yang sudah bekerja sama kira-kira dan seperti apa bentuknya, dan mungkin juga membuat atau menginspirasi perusahaan lain yang ingin menyekolahkan atau ya mengkuliahkan karyawan. Misalnya ya beberapa perusahaan yang baik Bu Ros, jadi ada beberapa perusahaan misalnya
SAS itu ya, Tegal, lalu juga Vivere juga ya, menguliahkan staff-staffnya gitu ya, Pak. Mereka mengupskill-nya gitu ya, tentu saja dengan kuliah online Oke. gitu ya. Nah, tentu kita dari pihak kampus harus memfasilitasi, misalnya ya, perusahaan X pernah datang dan minta gini, loh Pak, ini kan mata kuliah dasar umum ini kan banyak banget ini jamnya, ada bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa asing, ini kan enggak terlalu perlu ya untuk karyawan yang kuliah gitu ya. Dan itu kita fasilitasi. Mata kuliahnya tetap ada, kita berikan sangat ringkas gitu ya. Kemudian enggak terlalu banyak tugas-tugas dalam mata kuliah umum dasar umum itu gitu ya. Misalnya bahasa asing gitu ya, 4 jam per minggu. Nah ini kan bisa kita padatkan menjadi 1 jam gitu ya. Pancasila sama bahasa Indonesia juga bisa dipadatkan menjadi 1 jam gitu ya. Toh kan mereka kan sudah belajar banyak dan sudah mempraktekkan itu ya. Nilai-nilai Pancasila kan gitu ya. Bahasa Indonesia sudah dipakai sehari-hari. Nah paling di bahasa Indonesia misalnya kita berikan tentang penulisan ilmiah gitu ya Bu Ros ya. Bagaimana membuat laporan magang, bagaimana membuat tugas akhir gitu ya, yang sangat berkaitan dengan kampus seperti itu. Nah, Oke. jadi kita sangat memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang apa namanya, Mengkuliahkan karyawannya yang ya. menguliahkan karyawannya begitu ya. Baik, baik. Gitu. Ya, Bapak dengan Ibu. pengaturan mata kuliah yang tentunya fleksibel untuk diikuti, tetapi tanpa mengurangi bobot atau Ya, ya. kompetensi yang diperlukan ya. Kemudian jamnya juga fleksibel dengan nanti tugas akhir atau tugas-tugas relevan dengan kegiatan sehari-hari di perusahaan. Baik, terima kasih Pak Ya, Lam ya. atas penjelasannya. Ada tambahan lagi? Ya gitu ya. Jadi yang harus ada misalnya di pelajaran-pelajaran itu tadi ada UTS ya harus ada ya toh. UAS harus ada juga supaya ada nilainya nanti kan gitu ya. Nah gitu teman-teman untuk kuliah karyawan. Jadi jangan takut ya terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak tugas-tugas nanti kita mengadaptasikan dengan keadaan staff gitu ya. Tentu saja tidak mengurangi kualitasnya gitu ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi karena sudah dipahami atau dipraktekkan gitu. Mungkin masih ada pertanyaan ya, operator? Oke. Satu lagi? Ada satu lagi ya ternyata ya, saya akan bacakan. Ini adalah pertanyaan terakhir, mohon maaf nanti jika ada pertanyaan lain yang masuk ke chat, kita akan membahasnya di dalam IG, apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan supaya jauh lebih informatif dan bisa tersampaikan informasinya kepada teman-teman. Pertanyaan terakhir adalah, 3 peminatan kan saling berkaitan ya. Apakah itu dipilih salah satu atau semuanya diambil? Dari Ariandi. Ini ditujukan kepada Pak Nono mungkin ya? Silakan Pak Nono. Terima kasih Mas Ariandi atas pertanyaannya. Jadi 3 peminatan itu hanya dipilih 1 ya. Dan itu pun nanti peminatan itu nanti ada di semester 3. Kalau semester 1 dan 2 itu masih perkuliahan secara umum yang perkuliahan inti di prodi D3 Desain Interior. Masuk ke tahun kedua atau di semester ketiga nanti bisa memilih peminatannya. Jadi peminatan itu nanti akan dibedakan mata kuliahnya masing-masing. Jadi kalau jawaban saya hanya 1 yang dipilih ya, karena kita memenuhi nanti di totalnya ada 110 SKS. Begitu Bu Ros. Baik, terima kasih. Sudah selesai semua mungkin ya pertanyaan-pertanyaan. Kita akan meminta kepada Bu Emma dan Mas Dion ini mungkin ada closing statement untuk di penghujung acara. Silakan Bu Emma, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Rosita. Baik, Iya. teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan yang bergabung pada webinar pada kali ini, di podcast ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah apa yang Anda lakukan hari ini itu akan menentukan Anda di masa depan. Jadi, keputusan untuk bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja itu akan menentukan masa depan Anda. Jadi,
3 step tadi, tahu tentang diri Anda, kemudian pilihlah mentor yang menurut Anda mengerti tentang Anda, dan yang ketiga, membuat roadmap secara disiplin. Itu yang saya garis bawahi. Semoga sukses depan, jaga kesehatan selalu, karena saya yakin isu kesehatan ini juga menjadi isu bersama. Bagaimana teman-teman muda ini banyak sekali yang mengabaikan kesehatan, dan pada akhirnya justru tujuan besarnya tidak tercapai. Selamat meraih masa depan dengan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma untuk closing statement-nya. Kemudian kami persilakan Mas Dion. Ya. Closing statement. Singkat padat Mas Dion. Ya, terima kasih Bu Ros atas kesempatan terakhir kalinya ini saya berbicara. Mungkin buat teman-teman, saya memang orangnya singkat padat jelas ya. Dalam arti saya cuma mau pesan sama teman-teman yang masih mau mencari keputusan untuk kuliah di Adpika ini. Pesan saya hanya satu sih, ambil resiko teman-teman. Kayaknya nggak ada di kuliahan tuh untuk menyuruh mengambil resiko ya. Tapi saya yang sendiri mengatakan ambil resiko kuliah sambil kerja. Itu penting buat masa depan kalian. Karena apa? Sertifikasi itu penting Bapak Ibu ya. Kalian bisa desain. Ini banyak ini perusahaan desain cuma tidak ada sertifikasi. Nah, kalau saya sertifikasi PIKA jelas. Jadi teman-teman ditunggu pendaftarannya. Oke Pak Lam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman semua, rekan-rekan dan sobat Adpika, kita adalah juri bagi diri sendiri. Pada dasarnya kita yang bisa memutuskan mau jadi apa kita, ya. Mau menang atau kalah, mau sukses luar biasa atau mau biasa-biasa saja. Jadi kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah. Kalau kita mau, itu kita pasti bisa. Ya, baik Sobat Adpika, sebelum kita di penghujung acara kita akan mohon untuk buka kamera sebentar. Ya, kita foto bersama untuk dokumentasi. Ya, kita akan foto bersama untuk dokumentasi sambil saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran ini kehormatan kita yang luar biasa kepada Ibu Emma, kepada Mas Dion, terima kasih banyak. Dan kepada Bapak-bapak tuan rumah Pak Lam dan Pak Nono yang sudah hadir. Ya, terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya. Ini sambil siap-siap karena masih banyak ini yang belum membuka on cam supaya kelihatan ganteng dan cantiknya ya. Jangan lupa daftar di Adpika. Bagi yang mau kuliah, kalau yang tidak mau kuliah ya nggak apa-apa ya, daftar juga boleh ya. Oh harus mau. Iya. Oke, sudah dibuka semua? Silakan tim Zoom. Sudah ya? Dihitung. 1, 2, 3. Senyum yang paling cantik. Cheese. Oke, kembali 1, 2, 3, cheese. Ya, saya minta izin nih sekali lagi mau berpantun ya. Buah keladi, buah tomat. Beli di pasar, diikat erat. Sampai jumpa lagi wahai sahabat. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Buah mangga, buah tomat beli di pasar dibawa-bawa. Jangan lupa wahai sahabat, pilihan kita Kampus Adpika. Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya. Absensi dan daftar. Wah ini satu lagi. Ikan lele, ikan nila. Wah, ubur-ubur Udah ikan ya lele. Le, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Adpika, sampai berjumpa, selamat Ya, beraktivitas. presentasinya Oh, tolong ya iya. teman-teman ya supaya di Terima Iya, kasih. jangan lupa ya. di-share Peserta tadi. untuk absen yang tersedia di chat box. Terima kasih, Baik, terima terima kasih kasih. semuanya. Terima Bye, kasih. sampai jumpa Salam. minggu depan ya. Salam semua. Izin kita close Zoom kita. Selamat siang.